Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya Kak Sallallahu Zuhrah, alaihi jadi wasallam. ini ya Kak Zuhrah ikut dulu ya. Ini kebetulan Iya, eh, Ustaz. baik Sarah Sofia maupun Abdurrahman Marzuki ya, insya Allah besok ujian STIS. Jadi bisa dilihat beberapa persiapan yang jangan sampai besok dilewatkan ya. Anak saya Sarah dan Abdurrahman ya. Baik, kita contohkan beberapa Ustaz. soal yang besok itu dimaksimalkan untuk bisa dikerjakan ya. Yang pertama, nah ada soal seperti ini. Nampak soalnya? Nggak Belum nampak ya? sih. Nampak soalnya? Udah nampak Ustaz. Oke. Baik ya, untuk soal limit, jadi saya tekankan berulang-ulang baik untuk siapa saja, Zuhrah ya, Sarah, Abdurrahman ya, dan semuanya lah intinya. Kalau kalian mengerjakan soal, jangan lupakan soal kalian besok ya, insya Allah itu masih dengan tema soal pilihan berganda. Jadi amati dulu pilihan jawabannya. Saya tekankan berulang-ulang, amati dulu nak sebelum mengerjakan ya. Trik sederhana dan ampuh untuk menjawab soal cepat dan benar. Amatilah ya, amati pilihan jawaban yang disediakan. Nah, amati pilihan jawabannya. Dengan mengamati pilihan jawaban, perhatikan ya, dengan mengamati pilihan jawaban, ada beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan. Yang pertama, kalian sudah dapat ya gambaran. Nah, sudah dapat nak gambaran. Gambaran jawabannya. Jadi sudah ada gambaran jawabannya, nggak ngeblank lagi nak. Udah tahu jawabannya PQ, 2Q, 3P, 3Q, udah ada gambaran. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, harapannya dengan adanya gambaran itu selain kalian nanti bisa mengarahkan ya, bisa mengarahkan pekerjaan, mengarahkan pekerjaannya, mengarahkan pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan untuk menemukan jawaban. Ada keunggulan lain, nak. Di mana? Di mana ya? Nah, di sini juga penting ya. Kalian diberikan kesempatan untuk menjawab soal dengan cara ya menganalisa dengan cara menganalisa pilihan jawaban yang disediakan. Nah, boleh ya. Untuk soal pilihan berganda, hal itu bisa Anda lakukan. Jadi saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Amati dulu pilihan jawabannya. Ya, jangan cepat-cepat mengerjakan. Amati dulu pilihan jawabannya. Dengan mengamati jawabannya, yang paling penting itu nak, ada gambaran jawabannya itu mengarah kepada bentuk seperti PQ, 2Q gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mengarahkan pekerjaan kalian ya, gambarannya, kalian pun bisa nak menganalisa jawabannya. Contoh misalnya ini bagian dari konsep yang hendaknya tertanam pada kalian. Zuhrah, baca nak yang saya garis bawahi ini nak. Apa artinya ini? P, P itu apa ya? P Nggak tahu. tanda panah, Q. Bacanya apa ini nak? Q. Apa ya Ustaz? P. Ya, P kan ada misalnya gini, limit X Oh, 3. Berarti itu artinya apa nak? premis ya Ustaz. Limit, limit X Oh, tanda panah 3. X mendekati 3 gitu ya.
Secara maknanya Sarah Sofia, apa maknanya nak limit X mendekati 3 itu maknanya apa? Sarah? Nilai P hampir akan sama dengan nilai Q. Iya, oke. Serius sederhananya begini, nak. Seriusnya begini. Nilai X mendekati 3 itu artinya X-nya akan diganti. X-nya akan diganti. X-nya akan diganti. Diganti dengan nilai yang mendekati angka Angka 3. 3. Pertanyaan saya, nanti X-nya masih ada nggak? Tidak, Pak. Tidak. Yang ada nanti Tidak angka ada berapa? lagi. Yang ada angka Angka berapa, nak? 3. 3. Pertanyaan saya Angka 3. berikutnya. Kalau seperti ini nanti P-nya masih ada nggak? Tidak, P-nya Pak. masih ada nggak? Hah? Nggak Tidak. ada. Nanti Tidak, Pak. P-nya diganti dengan Dengan Q. Q. Maka jawabannya nggak boleh dalam bentuk P. Nggak boleh. Harus dalam bentuk Q. Ya. Ulang lagi. P menuju atau mendekati Q itu maknanya seperti X mendekati 3. Nantinya nilai X-nya itu akan diganti dengan 3. Berarti P akan diganti dengan Q. Artinya jawabannya nggak ada P lagi. Maka nanti jawabannya dalam bentuk apa? Q. Maka Bentuk jawaban Q. tadi bisa dianalisa. Oh, dianalisa. Berarti jawaban A nggak mungkin, D nggak mungkin. Itu kelebihan yang ada di soal pilihan berganda. Jawabannya ada, bisa dipilih. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, nak. Tersisa jawabannya Q, 2Q, 3Q. Q, 2Q, 3Q. Nah, lihat lagi polanya, nak. 1P, ya, 1Q. 2Q, 3P, 3Q. Yang sama kan ini kan. Sementara ini kan nggak sama kan. 1, 1, 3, 3 kan. Maka ini pun mungkin besar kemungkinannya bukan jawaban. Antara B dengan Antara B dengan E. Nah, Zura saya tanya, kalau kamu disuruh milih dalam waktu yang cepat, pilih B atau E? Pilih E. Kalau Sofia pilih B apa E? E, Pak. Ya, kalau Abdurrahman pilih B atau E? E, Pak. Nah, ya betul jawabannya E, 3Q. Nah, jawabannya 3Q. Itu keterampilan. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya 3Q. Baru kemudian kita kerjakan dengan cara matematisnya. Nah, oke, sebelumnya cara matematikanya ya. Tolong diingat baik-baik, nah. Ada rumus-rumus yang umum dan sering keluar di soal, baik soal itu SNBT ya atau soal yang mau diikuti Zuhrah ya, misalnya ujian masuk UM itu ya, atau ya soal ini soal STIS. Apa itu? Salah satunya bentuk A pangkat 3. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 boleh dijabarkan menjadi A tambah B kali apa? Kali apa, 3. Abdurrahman? A kuadrat tambah B kuadrat. Apalagi semuanya kurang AB. Kurang AB. Coba baca Zura, rumusnya nak. Baca Zura, A pangkat 3 tambah, baca nak. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan dalam kurung A tambah B. Terus? Dalam kurung lagi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang AB. Contoh. 3 pangkat 3 tambah 1 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. 1 pangkat 3 berapa? 1 pangkat 3 berapa? 1, Pak. 1. 27 tambah 1 berapa, nak? 28. Apakah ini sama dengan 3 tambah 1? 3 tambah 1 berapa? 4. 3 kuadrat berapa, nak? 3 kuadrat? 9. 9. 1 kuadrat? 1. 9 tambah 1? 10. 10. 3 kali 1? 3. 10 kurang 3?
7. 4 kali 7, 4 kali 7. 28. 28. Sama apa enggak? Sama, Pak. Nah, ini rumus ini adalah rumus yang populer. Kalau kalian rumus ini sudah hafal, maka sahabatnya pun harus diingat juga, hafal juga. Apa itu? A pangkat 3 kurang B pangkat 3 jadi A kurang B. Nah, A kurang B kali A kuadrat tambah B kuadrat tambah AB. Bedanya kalau tambah, belakangnya kurang. Kalau kurang, belakangnya tambah gitu nak. Sehingga bukankah bentuk P kali akar P sama saja dengan bentuk P pangkat 3/2? Iya apa enggak? Iya, Ya. Pak. Betul? Betul, Pak. Betul. Atau sama saja dengan akar P pangkat 3. Akar P pangkat 3. Paham? Paham. Paham. Paham, Kalau Pak. begitu nih ganti nih, ganti. Jadi akar P pangkat 3 ganti ya. Diganti nak ya. Jadi akar P pangkat 3 kurang apa? Akar Q Akar pangkat Q 3 pangkat 3. dibagi apa nak? Akar P Akar kurang apa? Akar Q. Akar Tolong jabarkan Abdul Rahman. Akar P pangkat 3 kurang akar Q pangkat 3 berdasarkan tadi. Jadi apa nak? Akar P Akar kurang P kurang akar Q bagus kali kali apa? Akar P kuadrat. Akar P akar kuadrat P jadi P kuadrat. kan? P P kan? Tambah tambah akar Q. Q kuadrat jadi Q kan? Betul? Ya betul. Hmm, Maka akar P kali akar Q. Tambah apa kurang? tambah Tambah akar P kali akar Q. Dibagi apa? Dibagi akar P kurang akar Q. Ada yang sama nggak? Atas bawah? Ada. Boleh dicoret. coret. Nah, limit P mendekati Q. Artinya P ini harus diubah jadi apa? Jadi Q, Pak. Ya, jadi Q. Q dan Q. tambah Q tambah P jadi apa diubah nih? Jadi Q juga. Akar Q kali Jadi Q akar Q juga. jadi Q. Maka Q tambah Q tambah Q jadi apa nak? 3 Q. 3, 3 Maka Q. jawabannya 3 Q. Kan sama saja. Betul apa enggak? Betul, Ustaz. Ya, boleh. Sama aja. Jadi tolong dimaksimalkan triknya. Amati pilihan jawaban sebelum kalian mengerjakannya. Untuk apa? Ada gambaran jawabannya nanti seperti apa. Dengan ada gambaran nanti terarah pekerjaannya akan susunannya bagaimana. Dan kalian bisa dengan pilihan jawaban yang ada itu nak dianalisa pilihan jawabannya. Dan itu langkah yang paling strategis dalam penyelesaian soal berbasis tes. Ya, berbasis tes. Sarah, jam berapa ujian besok? Sarah, jam berapa? Besok jam 8, Pak. Oh, ini masih di Sigli? Sudah ke Banda Aceh, Pak. Oh, alhamdulillah ya, udah baik ya. Nah, alhamdulillah. Ini paham nih, nak? Paham, Pak. Paham? Alhamdulillah. Oke. Nah, Paham, paham Ustaz. ya? Paham. Lanjut ya, baik lanjut. Baik, sekarang nak saya ini ya untuk kepentingan ujian besok saya mau tekankan beberapa hal misalnya ya. Nah, ini juga. Nah, Sarah Sofia baca anak soalnya. Jika setiap persegi dari gambar di bawah memiliki luas yang sama,
Mm-mm. Perbandingan luas area yang diarsir yaitu luas A banding luas B adalah. Oke. Nah, sekarang nak kan? Sekarang dalam mengerjakan sebuah soal itu tidak ada tuntutan untuk mengerjakannya harus rinci. Tapi kalian boleh memperkirakan dari penampakan yang bisa kalian lihat. Bisa perkirakan. Nah, ya, bisa untuk anak perkirakan. Baik, sekarang latihan. Zuhrah ini mohon pahami nak ya, ini kebetulan teman-teman Zuhrah ini Iya, besok Ustaz. ujian. Jadi Zuhrah juga mau saya ajarkan trik untuk untuk berani memperkirakan jawaban. Zuhrah kapan ujian? Jura belum tahu, soalnya belum daftar mandirinya. Siap, siap. Oke, sekarang coba anak lihat semua. Lihat ya. Lihat semua anak. Yang ditanya adalah perbandingan luas A yang besar dibandingkan B yang kecil. Sekarang saya mau kalian lihat. Lihat saja sepintas. Abdurrahman, Ya, Ustaz. menurut Abdurrahman, kira-kira kalau B ini 1, apakah A ini 2, nak? Kira-kira apakah B setengah dari A? Dari sisi kamu lihat aja. Dari sisi kamu lihat aja. Coba lihat. 1/3 kayaknya, Ustaz. 1/2 nggak kena ya? Enggak. Nggak, oke. Mantap. Bagus ya. Kalau 1/2 nggak kena, karena jauh lebih besar harapannya A dibandingkan B, 2/1 nggak kena, 2/1 nggak kena, gitu ya. Apalagi 3/2. Logis. Ya, masuk. 2/1 dengan 3/2 mana besar, Zura? 2/1 dengan 3/2. 3/2, Ustaz. 2/1 berapa, nak? 2 dibagi 1, 2, Ustaz. 3/2 berapa, nak? 3 dibagi 2, 1. 1,5, kan? Berarti Kak Zura 2/1 itu lebih besar daripada 3/2. Oh iya. Iya, Ustaz. Kalau Iya, dua Ustaz. banding satu saja kesannya tidak cukup, ya tidak cukup. Zura bisa bahasa Aceh, Nggak bisa, Ustaz. tapi saudara orang Aceh kan? Iya, soalnya lahirnya di Medan. Oke lah. Kalau 2 banding 1 terkesan nggak cukup, gitu nak. Besar kali A-nya nggak cukup 2/1. Apalagi 3/2. Ini lebih parah nggak cukup juga kayak gitu. Oh, iya, Ustaz. Kalau Paham, dua paham. banding satu nggak cukup, 2/1 nggak cukup, 5/3 juga nggak cukup. Karena 2/1 itu sama saja dengan 6/3. Kalau 2/1 nggak cukup, 6/3 nggak cukup, apalagi 5/3. Itu kan lebih kecil daripada 6/3. Betul nggak? Ya, Ustaz. Tuh. Tuh, maka jawabannya kayak yang disampaikan Abdurrahman tadi ya. Kalau B itu mungkin, D itu juga mungkin. Nah, sekarang tambah logikanya sedikit. Nah, tambah sedikit logikanya. Nah, sekarang lihat sedikit logikanya. Sekarang lihat, lihat. Lihat ya. Coba Anda lihat ya. Tolong dilihat ya. Saya mau kasih gambarannya. Karena bentuknya adalah bentuk yang persegi, gambar saya jadi salah ini. Nak. Persegi itu harusnya panjang dan lebarnya, aduh.
sama ya, tapi tadi kayaknya kalau sudah jadi segi 4 ya. Maaf, persegi panjang biasa ya. Nggak apa-apa lah. Pinjam sedikit. Oke. Nah, kayak gini lah kurang lebih nak. Ya, kayak gini kurang lebih. Nah, sekarang nak coba ana lihat sekarang ya, coba ana lihat merasakannya ya. Nanti saya juga akan sampaikan cara matematikanya. Nah, saya tarik garis begini nih. Bisa dilihat garis ini? Bisa, Pak. Bisa dilihat? Bisa nak ya? Bisa dilihat ya? Bisa? Bisa. Sekarang Bisa, saya Pak. tarik garis sekali lagi. Bisa dilihat? Bisa? Bisa, Bisa. Ustaz. Oke, sekarang kalau bisa nak saya mau tanya ke Kak Sarah. Sarah, Iya, Pak. segitiga ini nak, segitiga yang ini segitiga, sama ini sama nggak nak? Sama, Pak. Sama, sama ini sama nggak? Sama. Sama ini sama nggak? Sama. Berarti 1:3. Betul? Betul. Nampak Kak Zura 1:3-nya nak? Nampak. Mbak, oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Baik, sekarang perhatikan. Semuanya. Kalau di yang kedua ini ada 3 segitiga. Maka singkatnya yang untuk yang ini nak, kalau saya buat segitiganya ada berapa? 5. Berapa Bang Marzuki? 5. 5 ya? 5 nak ya? Ya. Kak Zura yakin 5 nak? 1, 2. Ya, 5, Ustaz. Bagus, Masya Allah, bagus 5. Sarah sebelahnya berapa nak? Sarah? Sebelah sini berapa Sarah? Sarah masih ada nih? Masih belajar Sarah? Abdurrahman di sini berapa nak? Di sini? Masih, Pak. Berapa Sarah di sini? Segitiganya 7, berapa Pak. nak? Bagus. Yang di sini? 9. Bagus. Yang ditanya A banding B berarti 9 banding 3. banding 3. Dikecilkan jadi? 3 banding 1. Nah, kecil kan? Nah, kecil kan? Dikecilkan kan? Nah, 3:1. Nah, ini jawabannya 3:1. Oh, Pak, ada nggak cara lain? Ada. Ada. Sekarang saya mau tanya. A ini bentuknya apa, nak? Apa bentuk A? Trapesium. Trapesium. Ya, trapesium ya. Lihat rumus trapesium, ingat ya. Luas trapesium rumusnya adalah setengah jumlah sisi sejajar S1 tambah S2 kali tinggi. Itu luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sekarang pertanyaannya, untuk luas A banding luas B,
Luas A banding luas B. Coba lihat semuanya. Saya bisa buktikan juga, nak, kalian itu akan peka dengan bagaimana cara menjawab ya, peka. Ya, jadi nggak mesti kemudian harus dibuktikan dengan ya menyamakan misalnya. Luas A setengah, sisi sejajarnya apa saja? Ini sisi sejajar ini, yang ini sejajar. Yang ini sejajar. Berapa panjangnya ini, nak? Ini berapa panjangnya? 1, 2, 3, Empat. 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. 4. 2, 3, 4. Kalau sebelahnya berapa, nak? Yang besarnya berapa? 5 ya? Ya, 1, bagus 2. 5, bagus 5, nak, 5. Bagus 5. 5. Tingginya berapa, nak? Tingginya yang ini? Berapa tingginya? Tingginya berapa, nak? 5. 5. Kenapa 5? Karena dia persegi. Persegi. Nah, Persegi. jadi 5 juga. Sekarang lihat yang B, setengah. Ini berapa? Ini berapa ini? 2. 1 lah. Yang ini? Oh, 1 kan? benar. 1. Itu 1. Sebelahnya, nak, sebelahnya? 2. Sebelahnya 2. Ya, tingginya, nak, tingginya? 5 juga kan? 5 juga. 5 juga. Ada yang bisa dicoret? 5 Ada tuh. bagi 5. Apa lagi? 5. Setengah bagi setengah. 4 tambah 5 berapa? Setengah. 9. 9. 1 tambah 2 berapa? 3. Bisa kecilin? 3. Bisa. Kan sama juga, nak. Bisa. 3 banding 1. Nah, makanya kayak Abdurrahman ya, Sarah yang besok ujian, nak. Kalau sudah yakin 3 banding 1, jangan dibuktikan lagi. Nggak usah lah kalian sibuk-sibuk kerjakan, buktikan lagi. Kalau sudah betul, udah yakin 3 banding 1, pindah soal lain. Ya, pindah soal lain. Paham? Besok kau udah yakin jawabannya, walaupun carinya ini belum mantap nih. Jangan kayak gitu. Karena kita ujian, yang butuh adalah waktu yang bisa dimaksimalkan untuk banyak jawab soal. Setelah yakin, pindah. Kerjain soal lain, cukup yang ini, kerjain. Paham? Bisa? Insya Allah. Oke, lagi. Berikutnya ya, ini briefing berikut terakhir nih untuk kawan-kawan yang ujian besok nih ya. Terutama Abdurrahman dan, nah ini juga ini. Baca soalnya, nak, Sarah Sofia. Data berikut adalah berat badan sekelompok siswa dalam suatu kelas. Berat badan 40 sampai 50 langsung kilogram. soalnya, nak. Langsung soalnya. Jika median berat badan adalah 58,5 kilogram, Ya. maka nilai K adalah. Nah, Zuhra, masih ingat caranya, nak, di sekolah nih? Udah lupa, Ustadz. Nah, udah lupa. Abdurrahman, masih ingat? Masih ya, ada rumusnya kan? Kak Sarah, masih ingat? Sudah agak lupa, Pak. Apa rumus median, Sarah? Nilai yang kali frekuensi. Nah, bla 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 gitu-gitu ya. Gitu-gitu, nak ya. Ya. Ya, nah sekarang, nak, kalau kalian tetap bersikeras mengerjakannya dengan cara seperti itu rumus, saya nggak larang. Tapi yakinlah, soal ini lama kan dikerjakan kan? Betul nggak, nak? Betul, Ustadz. Lama. Tapi kalau kalian mau berprasangka baik, nah, ini orang yang buat soalnya baik-baik, ya orang baik-baik ini soalnya yang buat kan? Coba anak hitung frekuensinya. 5 tambah 20. Berapa udah?
25. 25 tambah 26. Berapa udah? 51. 5 sah? Tuh, tambah 7. Tambah 7. 58. Untuk 58. semuanya harus ditambah K kan? Total frekuensinya tambah K kan? Betul nak? Ya. Betul ya. Biasanya jumlah siswa yang dijadikan soal itu bilangannya cantik. 100. Apaan deh kok 100? 58 tambah berapa jadi 100? 42. K-nya 42 sudah selesai gitu dia. 42. Semakin lagi mantap 42-nya karena semua pilihan jawabannya rasa-rasanya semuanya itu semuanya 40-an. Semuanya 40-an, Nak. Ada 40, 42, 44, 46, 48. Maka karena cantik 8 tambah berapa yang ujungnya 0? Tambah 2. Oh, berarti jawabannya yang ujungnya 2. Selesai. Gitu dia. Ya, Abdurrahman, Sarah ya. Malam ini nak saya nggak ajarkan teori lagi nak ya. Karena ini untuk dipakai besok. Ini Kak Zurah ya. Karena Ya, Ustaz. kawan-kawan kamu nih besok ujian, saya nggak ajarin lagi teori yang panjang-panjang ya. Saya lebih ajarkan trik bagaimana berani untuk mengambil keputusan, ini harus cepat gitu. Nah, jadi ya Zuhra ini sedikit informasi Abdurrahman dan Sarah Sofia besok insya Allah akan mengikuti ujian kedua untuk testis. Ini yang terakhir ujiannya, ada lagi? Masih ada lagi? Ini yang terakhir. Yang terakhir nih. Ya, jadi ini ya, Eh, mudah-mudahan kedua Nanda ini bisa sukses besok ya. Kita jawab soalnya Amin. ya. Jadi malam ini Zuhra belajar membangun kepercayaan diri. Yakin ya? Iya, Ustaz. Ya. Oke lah, berikutnya lanjut ya. Lanjut. Lanjut ya. Kemudian besok juga nak, saya ingin kalian tidak melupakan ya trik rahasia sederhana kalian ya. TPOC. The power of coba-coba. Nah, itu bisa anak pakai besok. Karena saya lihat soal STIS ini banyak sekali yang bisa di TPOC-kan. TPOC ya. The power of coba-coba. Ada ekspresi mau mencoba. Ya, the power of coba-coba. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian ya? Kalian bisa lihat. Coba anak lihat. Baik-baik. Coba lihat baik-baik. Mayoritas jawabannya itu mirip. Dari A sampai E itu mirip. Iya apa enggak, nak? Mirip. Mirip kan? ya. Mirip, Ustaz. Mirip. Semuanya pecahan setengah, 3/2, 2/3, 3/2. Jawabannya dibuat mirip. Itu artinya pembuat soal itu sudah mengarahkan. Nanti jawabnya kayak gini ya. Nah, sudah mengarahkan. Nanti jawabannya seperti ini ya. Ya. Maka kalau sudah diarahkan, kenapa nggak dipakai gitu, nah? Kenapa nggak dipakai? Kan sayang, sudah diarahkan oleh pembuat soal. Yang buat soal sudah mengarahkan, tapi kita nggak pakai. Itu nggak bagus gitu, nah. Sudah diarahkan, tapi tidak dikerjakan, nggak dimanfaatkan. Kamu nanti ke kanan ya. Nanti kalau udah ke kanan, kamu kiri lagi ya. Sudah ada arahnya, tapi kita kemudian abaikan misalnya. Jadi secara singkat saya mau sampaikan juga anak mirip-mirip ya. Pilihan jawaban tuh mirip-mirip adalah instruksi, mengarahkan. Nanti kayak gini ya jawabannya. Gitu ya. Contoh misalnya, kita butuh teori sederhana. F bundaran G. F bundaran GX itu artinya fungsi GX
nanti masuk ke dalam fungsi f. Artinya fx adalah fungsi besar yang di dalamnya memuat fungsi gx. Ada fungsi di dalam fungsi. Dengan fungsi induk adalah fungsi yang di depan f. Sementara gx adalah fungsi yang mengikuti fungsi induk. F bundaran gx itu artinya ada gx di dalam fungsi besar f. Paham ini, nak? Paham, nak? Halo? Paham? Oh, Oke. paham. Sekarang singkatnya begini. Kenapa tidak kita maksimalkan TPOC-nya? Gantilah X-nya dengan angka yang mudah supaya tidak ribet. 1. X-nya 1. Berarti X-nya diganti 1. Ingat kayak limit tadi, nak. Limit X mendekati 3. Nantinya nggak ada lagi X karena X-nya akan diganti dengan angka 3. Limit P menuju Q nggak ada lagi P karena nanti P-nya akan diganti dengan Q. Ya, gitu kan? Berarti X-nya akan diganti dengan angka ciptaan kita yang mudah. Angkanya 1. Boleh 2, boleh. Boleh 3, boleh. Boleh 10, boleh sepati. Tapi pilih yang mudah. Baik, sekarang kalau diganti dengan 1, nak. Diganti dengan F bundaran G1. Berarti kan jadi F G1. Iya apa enggak? Iya kan? Iya, Oke. Ustaz. Ganti dengan 1, nak. Ganti dengan 1. Jadi apa ini, nak? Jadi berapa ini? Jadi apa ini? 1 bagi X-nya kan 1. 1 bagi 5. Dari mana 5, nak? Dari mana 5? 2 tambah 3. Pandai. 2 tambah 3. Itu enaknya kalau X-nya diganti dengan 1. Enak itu. 1 bagi 5. Sekarang, nak ya. Lihat. Siapa F? Siapa F, nak? Siapa F? Siapa F? Siapa F? 1. 1 per 2x tambah 1. Oh, 2x tambah 1 ya. 2x tambah 1. Sekarang saya manipulasi 5. 5 saya ganti menjadi 1 per 2 kali 2 tambah 1. Boleh apa enggak, nak? Boleh. Boleh. Berarti X-nya berapa? 2. 2. Berarti G1 sama dengan 2. G1 sama dengan 2. Karena X ini kan G1. Nah, kan G1. Kalau G1 sama dengan 2, lihat opsi jawabannya. Ini nggak mungkin jadi 1 nih. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin karena penyebutnya nggak sama. Nggak mungkin gitu kan. Ini juga nggak mungkin. Masa 3 per 2 kurang 2, 3 per 2 1,5 kurang 2 hasilnya min. Nggak mungkin jadi 2. Ini juga nggak mungkin. Bagaimana dengan D? Ganti dengan 1. Jadi apa? Setengah tambah. Ganti X-nya dengan 1. Setengah tambah